Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kuliah materi kuliah mata kuliah advokasi agribisnis. Pada materi sebelumnya, saya telah mempelajari bagaimana menyusun komunikasi advokasi yang efektif melalui teknik komunikasi persuasif, penyusunan pesan, pemilihan media, komunikasi, dan storytelling berbasis data. Semua keterampilan tersebut sangat penting dalam membangun dukungan masyarakat dan memengaruhi kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, proses advokasi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Organisasi advokasi dapat menghadapi berbagai situasi yang mengancam keberhasilan program, seperti penyebaran informasi palsu atau hoax, penolakan dari masyarakat, serangan terhadap organisasi atau tokoh advokasi, perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak, hingga krisis kepercayaan publik. Situasi seperti ini dikenal sebagai krisis advokasi. Apabila krisis tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dampaknya akan merusak reputasi organisasi, menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan menggagalkan tujuan advokasi yang telah dirancang dalam waktu yang sama. Sebaliknya, apabila krisis dikelola secara profesional, organisasi justru dapat memperkuat kredibilitasnya dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan mempelajari manajemen krisis dalam advokasi, mulai dari pengertian, karakteristik krisis, contoh-contoh krisis dalam sektor agribisnis, strategi menghadapi penolakan dan misinformasi, hingga teknik penyusunan resmi dan klarifikasi media sosial. Seluruh materi ini bertujuan agar kita mampu menghadapi situasi krisis secara terencana, profesional, dan berbasis fakta sebagai seorang advokat. Langsung saya ke manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, pengertian manajemen krisis. Dijelaskan bahwa manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang direncanakan untuk mempersiapkan, merespon, dan memulihkan organisasi dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi. Kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakili tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif serta apabila memungkinkan mengubah krisis menjadi peluang. Berdasarkan dari pengertian tersebut, manajemen krisis bukan hanya dilakukan ketika masalah sudah terjadi, tetapi dimulai sejak organisasi melakukan persiapan sebelum krisis itu muncul. Organisasi harus mampu mengenali resiko, menyusun rencana penanganan, serta membangun sistem komunikasi yang siap digunakan sewaktu-waktu. Dalam konteks advokasi agribisnis, krisis dapat muncul akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya kesalahan komunikasi atau miskom, lemahnya koordinasi dari organisasi, atau kesalahan penyampaian informasi. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, hoax di media sosial, konflik kepentingan, maupun tekanan dari kelompok tertentu. Mengapa manajemen krisis itu penting? Dikarenakan kegiatan advokasi ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, petani, pelaku usaha, media, akademisi, dan masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula kemungkinan munculnya perbedaan kepentingan dan konflik. Tanpa manajemen krisis yang baik, organisasi advokat dapat mengalami berbagai kerugian, antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, rusaknya reputasi organisasi,
terganggunya hubungan dengan pemerintah, berhentinya program advokasi, hingga hilangnya dukungan dari mitra. Dan yang terakhir itu menurunnya partisipasi dari masyarakat akibat kegiatan advokasi ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, organisasi yang memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan lebih siap menghadapi tekanan, mampu memberikan respon yang cepat, dan tetap menjaga kepercayaan publik. Tujuan manajemen krisis. Secara umum, manajemen krisis memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meminimalkan dampak negatif. Tujuan pertama adalah mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh suatu krisis. Sebagai contoh, ketika beredar berita palsu mengenai kualitas suatu komoditas pertanian, organisasi harus segera memberikan klarifikasi agar informasi yang salah tidak semakin menyebar luas. Yang kedua, melindungi reputasi organisasi. Reputasi merupakan aset yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Organisasi yang kehilangan kepercayaan masyarakat akan sulit memperoleh dukungan terhadap program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, setiap tindakan selama krisis harus dilakukan secara profesional, transparan, dan didasarkan oleh fakta. Yang ketiga, menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam waktu singkat, namun kepercayaan tersebut dapat hilang hanya karena satu kesalahan komunikasi. Melalui manajemen krisis yang baik, organisasi menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap informasi maupun tindakan yang mereka lakukan. Menjamin keberlanjutan program advokasi. Krisis seringkali menyebabkan kegiatan advokasi terhenti. Dengan adanya rencana penanganan yang baik, organisasi tetap dapat melanjutkan program meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Yang kelima, mengubah krisis menjadi peluang. Dalam beberapa kondisi, krisis justru dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem organisasi. Misalnya, muncul kritik masyarakat mengenai kurangnya transparansi dapat menjadi momentum bagi organisasi untuk memperbaiki sistem laporan, meningkatkan komunikasi publik, dan memperkuat hubungan dengan stakeholder. Karakteristik krisis. Krisis memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari masalah biasa. Yang pertama, terjadi secara tidak terduga. Sebagian besar krisis muncul tanpa diduga sebelumnya. Contohnya adalah penyebaran hoaks mengenai keamanan pertanian yang viral dalam waktu singkat melalui media sosial. Selanjutnya, memerlukan respon yang cepat. Semakin lambat organisasi merespon, semakin besar pula peluang berkembangnya informasi yang salah. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki prosedur komunikasi yang memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat. Selanjutnya, menimbulkan ketidakpastian. Pada awal terjadinya krisis, informasi yang sering terjadi seringkali belum lengkap. Organisasi harus berhati-hati dan tidak terburu-buru menyampaikan informasi yang belum diverifikasi. Selanjutnya berdampak luas, di mana krisis dalam advokasi agribisnis tidak hanya memengaruhi organisasi, tetapi juga dapat berdampak pada petani, pelaku usaha, konsumen, pemerintah, bahkan perekonomian daerah. Selanjutnya, siklus manajemen krisis. Manajemen krisis bukan hanya dilakukan saat krisis terjadi, tetapi melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Yang pertama itu tahap pencegahan, yang dimana pada tahap ini organisasi melakukan identifikasi risiko yang muncul. Contohnya, memantau isu publik, menyusun standar komunikasi, melatih juru bicara, menyiapkan prosedur penanganan krisis. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Tahap kedua itu kesiapsiagaan, yang dimana apabila risiko mulai meningkat, organisasi harus meningkatkan kesiapan, misalnya membentuk tim krisis,
menyiapkan data pendukung, membuat daftar kontak media, dan menyiapkan pesan awal. Tahap ini akan mempercepat respon ketika krisis benar-benar terjadi. Yang tahap 3 itu respon, yang dimana merupakan inti dari manajemen krisis. Pada tahap ini, organisasi harus mengumpulkan fakta, memberikan klarifikasi, menyampaikan informasi resmi, menjaga komunikasi dengan stakeholder, dan memantau perkembangan situasi. Seluruh tindakan harus dilakukan secara cepat namun tetap akurat. Selanjutnya tahap pemulihan. Setelah kondisi mulai membaik, organisasi perlu memulihkan reputasi dan hubungan dengan masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain evaluasi internal, publikasi hasil perbaikan, peningkatan transparansi, penguatan kerjasama dengan stakeholder. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen krisis. Agar penanganan krisis berjalan efektif, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama itu cepat. Respon pertama harus diberikan sesegera mungkin setelah fakta dasar diketahui. Yang kedua itu akurat. Informasi yang disampaikan harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, transparan. Organisasi harus terbuka mengenai kondisi yang sebenarnya tanpa menutupi fakta yang penting. Selanjutnya, konsisten. Seluruh juru bicara harus menyampaikan informasi agar sama dan tidak menimbulkan kebingungan. Selanjutnya, berempati. Komunikasi selama krisis harus menunjukkan kepedulian terhadap pihak yang terdampak. Empati akan membantu menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Contoh penerapannya, misalkan sebuah kelompok tani dituduh menggunakan pestisida berbahaya berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial. Organisasi advokasi tidak langsung membantah tuduhan tersebut tanpa bukti. Mereka terlebih dahulu mengumpulkan hasil uji laboratorium, meminta pendapat para ahli, melakukan konferensi pers, serta menyampaikan informasi yang benar melalui media sosial dan pertemuan dengan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi mengutamakan fakta, transparansi, dan tanggung jawab sehingga kepercayaan publik itu tetap terjaga. Manajemen krisis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan advokasi agribisnis. Organisasi harus mampu mempersiapkan diri sebelum krisis terjadi, memberikan respon secara cepat dan akurat ketika krisis muncul, serta melakukan evaluasi setelah kondisi kembali normal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen krisis yang baik, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif, menjaga reputasi, mempertahankan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan program advokasi. Selanjutnya adalah jenis dan contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Jenis dan contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, berita hoax mengenai harga pangan. Hoax merupakan informasi palsu atau informasi yang belum terbukti kebenarannya, tetapi disebarkan seolah-olah merupakan fakta. Dalam sektor agribisnis, hoax dapat menimbulkan keresahan masyarakat, mempengaruhi perilaku konsumen, dan mengganggu stabilitas pasar. Pada materi ini jelaskan contoh hoax mengenai kenaikan harga beras yang disebarkan secara luas, sehingga memicu kepanikan masyarakat. Kondisi tersebut dapat merugikan sekelompok advokasi petani karena berpotensi mendorong munculnya kebijakan pengendalian harga yang tidak menguntungkan petani atau menimbulkan anggapan bahwa petani menjadi penyebab utama kenaikan harga pangan. Penyebab terjadinya hoax antara lain yang pertama itu rendahnya literasi digital masyarakat, yang kedua penyebaran informasi melalui media sosial tanpa verifikasi, selanjutnya kepentingan politik atau ekonomi tertentu, keinginan memperoleh keperhatian publik, dan kurangnya informasi resmi dari pihak yang berwenang. Di era digital, satu informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga organisasi advokasi harus selalu memantau perkembangan isu di ruang publik. Dampak hoax mengenai harga pangan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kepanikan masyarakat dalam membeli bahan pangan, penimbunan produk oleh konsumen, terganggunya distribusi komoditas, menurunnya kepercayaan terhadap petani, dan munculnya kebijakan yang kurang tepat. Selain itu, hoax juga dapat merusak reputasi organisasi advokasi apabila masyarakat menganggap organisasi tersebut tidak
mampu memberikan informasi yang benar. Nah, adapun strategi penanganannya itu yaitu yang pertama, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu memverifikasi informasi dengan sumber resmi, mengeluarkan klarifikasi secepat mungkin, menyampaikan data yang akurat, memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, serta bekerja sama dengan media massa agar informasi yang benar lebih mudah diterima oleh publik. Kecepatan dalam memberikan klarifikasi sangat menentukan keberhasilan penanganan hoax. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang mendadak, di mana dalam kegiatan agribisnis, perubahan kebijakan pemerintah seringkali mempengaruhi aktivitas produksi, distribusi, maupun perdagangan hasil pertanian. Pada materi ini dijelaskan, contohnya itu larangan ekspor atau impor komoditas tertentu yang dikeluarkan secara tiba-tiba sehingga mengancam keberlangsungan usaha pelaku agribisnis dan mengganggu rantai pasok. Dampak kebijakan mendadak itu yang dimana perubahan yang tidak didahului dengan sosialisasi dapat menimbulkan berbagai dampak, misalnya penurunan pendapatan petani, terganggunya kegiatan ekspor, meningkatnya biaya penyimpanan, ketidakpastian pasar, dan berkurangnya minat investor. Organisasi advokasi harus mampu menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan pemerintah agar kebijakan tersebut yang diambil mempertimbangkan kondisi di lapangan. Contoh kasusnya, misalnya pemerintah menerapkan larangan ekspor suatu komoditas secara mendadak, akibatnya produk menumpuk di gudang, harga di tingkat petani itu menurun, ekspor itu mengalami kerugian. Dalam situasi tersebut, organisasi advokasi perlu segera melakukan dialog dengan pemerintah serta menyampaikan data mengenai dampak kebijakan terhadap petani dan pelaku usaha. Selanjutnya, pencemaran nama baik komunitas. Pencemaran nama baik terjadi ketika suatu produk pertanian memperoleh citra negatif akibat informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dalam materi ini dijelaskan contoh tuduhan terhadap suatu komunitas yang dianggap merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Kondisi tersebut menjadi krisis bagi produsen maupun organisasi yang melakukan advokasi terhadap komunitas tersebut. Dampaknya itu menurunnya minat konsumen, berkurangnya permintaan pasar, turunnya harga komunitas, hilangnya kepercayaan investor, bahkan menurunnya pendapatan petani. Dalam jangka panjang, citra negatif juga dapat mempengaruhi daya saing suatu produk di pasar internasional. Adapun beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan klarifikasi berbasis hasil penelitian, menghadirkan pakar atau akademisi sebagai narasumber, mempublikasikan data ilmiah, mengajak media meliput kondisi sebenarnya di lapangan, dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik suatu produk. Selanjutnya, kegagalan program pertanian skala besar, di mana memerlukan investasi, perencanaan, dan koordinasi yang matang. Apabila program tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan, dampaknya dapat menimbulkan krisis kepercayaan. Dalam materi disebutkan contoh program pertanian berskala besar yang mengalami kegagalan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi maupun lingkungan dan berdampak terhadap pihak yang mengadvokasikan ataupun mengkritisi program tersebut. Penyebabnya itu dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang matang, koordinasi yang lemah, keterbatasan anggaran, kondisi lingkungan yang tidak sesuai, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. Dampaknya itu, apabila program gagal, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap organisasi maupun pemerintah. Selain itu, organisasi advokasi juga akan menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan terhadap program-program berikutnya. Langkah penanganannya itu, organisasi harus melakukan evaluasi secara terbuka, menjelaskan penyebab kegagalan, menyampaikan rencana perbaikan, dan melibatkan masyarakat dalam menyusun solusi. Pendekatan yang transparan akan membantu memulihkan kepercayaan publik. Selanjutnya, serangan personal terhadap tokoh advokasi, yang dimana krisis juga dapat diarahkan kepada individu yang menjadi tokoh utama dalam kegiatan advokasi. Tokoh advokasi dapat mengalami pencemaran nama baik atau tuduhan yang tidak benar sehingga melupakan gerakan advokasi secara keseluruhannya. Dampaknya itu menurunnya kepercayaan masyarakat, berkurangnya dukungan terhadap advokasi, munculnya konflik internal, dan terganggunya komunikasi dengan stakeholder. Strategi menghadapinya itu, yang pertama, memverifikasi seluruh informasi, memberikan dukungan kepada tokoh yang diserang, menyampaikan klarifikasi resmi, menggunakan jalur hukum apabila diperlukan, dan tetap fokus pada tujuan advokasi. Analisis penyebab krisis. Adapun faktor internal, komunikasi yang kurang baik, kurangnya koordinasi, lemahnya pengolahan informasi, dan tidak adanya juru bicara resmi. Faktor eksternalnya, perubahan kebijakan, penyebaran hoax, konflik kepentingan, tekanan politik, pemberitaan media, perkembangan media sosial.
Dengan memahami penyebab krisis, organisasi dapat menyusun langkah mencegah yang lebih efektif. Kita mengambil studi kasus sebuah kelompok advokasi petani cabai sedang memperjuangkan pembangunan pasar lelang. Di tengah proses advokasi, muncul unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa kelompok tersebut menerima dana dari perusahaan swasta untuk kepentingan tertentu. Informasi tersebut menyebar dengan cepat dan menimbulkan keraguan masyarakat. Langkah yang dilakukan organisasi tersebut adalah mengumpulkan bukti administrasi keuangan, mengadakan konferensi pers, mengunggah laporan keuangan secara terbuka, meminta tokoh masyarakat memberikan penjelasan, dan terus menunjukkan komunikasi dengan pemerintah tanpa menyerang pihak yang menyebarkan isu tersebut. Selanjutnya, teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Yang dimana bahwa pernyataan resmi harus disusun secara jelas, berbasis fakta, menggunakan bahasa yang profesional, serta dipublikasikan melalui saluran komunikasi resmi organisasi. Di sisi lain, media sosial perlu dimanfaatkan sebagai sarana klarifikasi yang cepat agar informasi yang benar dapat segera diterima oleh masyarakat. Kemampuan menyusun pernyataan resmi menjadi sangat penting karena masyarakat akan menilai kredibilitas organisasi dan cara organisasi memperbaiki respon terhadap suatu krisis. Pernyataan yang baik mampu mengurangi kesalahpahaman dan menenangkan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Komunikasi advokasi yang efektif melalui teknik komunikasi persuasif, penyusunan pesan, pemilihan media, komunikasi, dan storytelling berbasis data. Semua keterampilan tersebut sangat penting dalam membangun dukungan masyarakat dan memengaruhi kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, proses advokasi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Organisasi advokasi dapat menghadapi berbagai situasi yang mengancam keberhasilan program, seperti penyebaran informasi palsu atau hoax, penolakan dari masyarakat, serangan terhadap organisasi atau tokoh advokasi, perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak, hingga krisis kepercayaan publik. Situasi seperti ini dikenal sebagai krisis advokasi. Apabila krisis tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dampaknya akan merusak reputasi organisasi, menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan menggagalkan tujuan advokasi yang telah dirancang dalam waktu yang sama. Sebaliknya, apabila krisis dikelola secara profesional, organisasi justru dapat memperkuat kredibilitasnya dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan pelajari manajemen krisis dalam advokasi, mulai dari pengertian, karakteristik krisis, contoh-contoh krisis dalam sektor agribisnis, strategi menghadapi penolakan dan misinformasi, hingga teknik penyusunan resmi dan klarifikasi media sosial. Seluruh materi ini bertujuan agar kita mampu menghadapi situasi krisis secara terencana, profesional, dan berbasis fakta sebagai seorang advokat. Langsung saja ke manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, pengertian manajemen krisis. Dijelaskan bahwa manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang direncanakan untuk mempersiapkan, merespon, dan memulihkan organisasi dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi. Kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakili tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif serta apabila memungkinkan mengubah krisis menjadi peluang. Berdasarkan dari pengertian tersebut, manajemen krisis bukan hanya dilakukan ketika masalah sudah terjadi, tetapi dimulai sejak organisasi melakukan persiapan sebelum krisis itu muncul. Organisasi harus mampu mengenali resiko, menyusun rencana penanganan, serta membangun sistem komunikasi yang siap digunakan sewaktu-waktu.
Dalam konteks advokasi agribisnis, krisis dapat muncul akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya kesalahan komunikasi atau miskom, lemahnya koordinasi dari organisasi, atau kesalahan penyampaian informasi. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, hoaks di media sosial, konflik kepentingan, maupun tekanan dari kelompok tertentu. Mengapa manajemen krisis itu penting? Dikarenakan kegiatan advokasi ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, petani, pelaku usaha, media, akademisi, dan masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula kemungkinan munculnya perbedaan kepentingan dan konflik. Tanpa manajemen krisis yang baik, organisasi advokat dapat mengalami berbagai kerugian, antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, rusaknya reputasi organisasi, terganggunya hubungan dengan pemerintah, berhentinya program advokasi, hingga hilangnya dukungan dari mitra. Dan yang terakhir itu menurunnya partisipasi dari masyarakat akibat kegiatan advokasi ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, organisasi yang memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan lebih siap menghadapi tekanan, mampu memberikan respon yang cepat, dan tetap menjaga kepercayaan publik. Tujuan manajemen krisis. Secara umum, manajemen krisis memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meminimalkan dampak negatif. Tujuan pertama adalah mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh suatu krisis. Sebagai contoh, ketika beredar berita palsu mengenai kualitas suatu komoditas pertanian, organisasi harus segera memberikan klarifikasi agar informasi yang salah tidak semakin menyebar luas. Yang kedua, melindungi reputasi organisasi. Reputasi merupakan aset yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Organisasi yang kehilangan kepercayaan masyarakat akan sulit memperoleh dukungan terhadap program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, setiap tindakan selama krisis harus dilakukan secara profesional, transparan, dan didasarkan oleh fakta. Yang ketiga, menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam waktu singkat, namun kepercayaan tersebut dapat hilang hanya karena satu kesalahan komunikasi. Melalui manajemen krisis yang baik, organisasi menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap informasi maupun tindakan yang mereka lakukan. Menjamin keberlanjutan program advokasi. Krisis seringkali menyebabkan kegiatan advokasi terhenti. Dengan adanya rencana penanganan yang baik, organisasi tetap dapat melanjutkan program meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Yang kelima, mengubah krisis menjadi peluang. Dalam beberapa kondisi, krisis justru dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem organisasi. Misalnya, muncul kritik masyarakat mengenai kurangnya transparansi dapat menjadi momentum bagi organisasi untuk memperbaiki sistem laporan, meningkatkan komunikasi publik, dan memperkuat hubungan dengan stakeholder. Karakteristik krisis. Krisis memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari masalah biasa. Yang pertama, terjadi secara tidak terduga. Sebagian besar krisis muncul tanpa diduga sebelumnya. Contohnya adalah penyebaran hoaks mengenai keamanan pertanian yang viral dalam waktu singkat melalui media sosial. Selanjutnya, memerlukan respon yang cepat. Semakin lambat organisasi merespon, semakin besar pula peluang berkembangnya informasi yang salah. Oleh karena itu,
organisasi harus memiliki prosedur komunikasi yang memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat. Selanjutnya, menimbulkan ketidakpastian. Pada awal terjadinya krisis, informasi yang sering terjadi seringkali belum lengkap. Organisasi harus berhati-hati dan tidak terburu-buru menyampaikan informasi yang belum diverifikasi. Selanjutnya berdampak luas, di mana krisis dalam advokasi agribisnis tidak hanya memengaruhi organisasi, tetapi juga dapat berdampak pada petani, pelaku usaha, konsumen, pemerintah, bahkan perekonomian daerah. Selanjutnya, siklus manajemen krisis. Manajemen krisis bukan hanya dilakukan saat krisis terjadi, tetapi melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap yang pertama itu tahap pencegahan, yang dimana pada tahap ini organisasi melakukan identifikasi risiko yang muncul. Contohnya, memantau isu publik, menyusun standar komunikasi, melatih juru bicara, menyiapkan prosedur penanganan krisis. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Tahap kedua itu kesiapsiagaan, yang dimana apabila risiko mulai meningkat, organisasi harus meningkatkan kesiapan, misalnya membentuk tim krisis, menyiapkan data pendukung, membuat daftar kontak media, dan menyiapkan pesan awal. Tahap ini akan mempercepat respon ketika krisis benar-benar terjadi. Yang tahap 3 itu respon, yang dimana merupakan inti dari manajemen krisis. Pada tahap ini, organisasi harus mengumpulkan fakta, memberikan klarifikasi, menyampaikan informasi resmi, menjaga komunikasi dengan stakeholder, dan memantau perkembangan situasi. Seluruh tindakan harus dilakukan secara cepat namun tetap akurat. Selanjutnya, tahap pemulihan. Setelah kondisi mulai membaik, organisasi perlu memulihkan reputasi dan hubungan dengan masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain evaluasi internal, publikasi hasil perbaikan, peningkatan transparansi, penguatan kerjasama dengan stakeholder. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen krisis. Agar penanganan krisis berjalan efektif, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama itu cepat. Respon pertama harus diberikan sesegera mungkin setelah fakta dasar diketahui. Yang kedua itu akurat. Informasi yang disampaikan harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, transparan. Organisasi harus terbuka mengenai kondisi yang sebenarnya tanpa menutupi fakta yang penting. Selanjutnya, konsisten. Seluruh juru bicara harus menyampaikan informasi agar sama dan tidak menimbulkan kebingungan. Selanjutnya, berempati. Komunikasi selama krisis harus menunjukkan kepedulian terhadap pihak yang terdampak. Empati akan membantu menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Contoh penerapannya, misalkan sebuah kelompok tani dituduh menggunakan pestisida berbahaya berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial. Organisasi advokasi tidak langsung membantah tuduhan tersebut tanpa bukti. Mereka terlebih dahulu mengumpulkan hasil uji laboratorium, meminta pendapat para ahli, melakukan konferensi pers, serta menyampaikan informasi yang benar melalui media sosial dan pertemuan dengan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi mengutamakan fakta, transparansi, dan tanggung jawab sehingga kepercayaan publik itu tetap terjaga. Manajemen krisis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan advokasi agribisnis. Organisasi harus mampu mempersiapkan diri sebelum krisis terjadi, memberikan respon secara cepat dan akurat ketika krisis muncul, serta melakukan evaluasi setelah kondisi kembali normal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen krisis yang baik, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif, menjaga reputasi, mempertahankan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan program advokasi. Selanjutnya adalah jenis dan contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Jenis dan contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, berita hoax mengenai harga pangan. Hoax merupakan informasi palsu atau informasi yang belum terbukti kebenarannya, tetapi disebarkan seolah-olah merupakan fakta. Dalam sektor agribisnis, hoax dapat menimbulkan keresahan masyarakat, mempengaruhi perilaku konsumen, dan mengganggu stabilitas pasar.
Pada materi ini jelaskan contoh hoax mengenai kenaikan harga beras yang disebarkan secara luas, sehingga memicu kepanikan masyarakat. Kondisi tersebut dapat merugikan sekelompok advokasi petani karena berpotensi mendorong munculnya kebijakan pengendalian harga yang tidak menguntungkan petani atau menimbulkan anggapan bahwa petani menjadi penyebab utama kenaikan harga pangan. Penyebab terjadinya hoax antara lain yang pertama itu rendahnya literasi digital masyarakat, yang kedua penyebaran informasi melalui media sosial tanpa verifikasi, selanjutnya kepentingan politik atau ekonomi tertentu, keinginan memperoleh keperhatian publik, dan kurangnya informasi resmi dari pihak yang berwenang. Di era digital, satu informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga organisasi advokasi harus selalu memantau perkembangan isu di ruang publik. Dampak hoax mengenai harga pangan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kepanikan masyarakat dalam membeli bahan pangan, penimbunan produk oleh konsumen, terganggunya distribusi komoditas, menurunnya kepercayaan terhadap petani, dan munculnya kebijakan yang kurang tepat. Selain itu, hoax juga dapat merusak reputasi organisasi advokasi apabila masyarakat menganggap organisasi tersebut tidak mampu memberikan informasi yang benar. Nah, adapun strategi penanganannya yaitu yang pertama, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu memverifikasi informasi dengan sumber resmi, mengeluarkan klarifikasi secepat mungkin, menyampaikan data yang akurat, memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, serta bekerja sama dengan media massa agar informasi yang benar lebih mudah diterima oleh publik. Kecepatan dalam memberikan klarifikasi sangat menentukan keberhasilan penanganan hoax. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang mendadak, di mana dalam kegiatan agribisnis, perubahan kebijakan pemerintah seringkali mempengaruhi aktivitas produksi, distribusi, maupun perdagangan hasil pertanian. Pada materi ini dijelaskan, contohnya itu larangan ekspor atau impor komoditas tertentu yang dikeluarkan secara tiba-tiba sehingga mengancam keberlangsungan usaha pelaku agribisnis dan mengganggu rantai pasok. Dampak kebijakan mendadak itu yang dimana perubahan yang tidak didahului dengan sosialisasi dapat menimbulkan berbagai dampak, misalnya penurunan pendapatan petani, terganggunya kegiatan ekspor, meningkatnya biaya penyimpanan, ketidakpastian pasar, dan berkurangnya minat investor. Organisasi advokasi harus mampu menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan pemerintah agar kebijakan tersebut yang diambil mempertimbangkan kondisi di lapangan. Contoh kasusnya, misalnya pemerintah menerapkan larangan ekspor suatu komoditas secara mendadak, akibatnya produk menumpuk di gudang, harga di tingkat petani itu menurun, ekspor mengalami kerugian. Dalam situasi tersebut, organisasi advokasi perlu segera melakukan dialog dengan pemerintah serta menyampaikan data mengenai dampak kebijakan terhadap petani dan pelaku usaha. Selanjutnya, pencemaran nama baik komunitas. Pencemaran nama baik terjadi ketika suatu produk pertanian memperoleh citra negatif akibat informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dalam materi ini dijelaskan contoh tuduhan terhadap suatu komunitas yang dianggap merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Kondisi tersebut menjadi krisis bagi produsen maupun organisasi yang melakukan advokasi terhadap komunitas tersebut. Dampaknya itu menurunnya minat konsumen, berkurangnya permintaan pasar, turunnya harga komoditas, hilangnya kepercayaan investor, bahkan menurunnya pendapatan petani. Dalam jangka panjang, citra negatif juga dapat mempengaruhi daya saing suatu produk di pasar internasional. Adapun beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan klarifikasi berbasis hasil penelitian, menghadirkan pakar atau akademisi sebagai narasumber, mempublikasikan data ilmiah, mengajak media meliput kondisi sebenarnya di lapangan, dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik suatu produk. Selanjutnya, kegagalan program pertanian skala besar, di mana memerlukan investasi, perencanaan, dan koordinasi yang matang. Apabila program tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan, dampaknya dapat menimbulkan krisis kepercayaan. Dalam materi disebutkan contoh program pertanian berskala besar yang mengalami kegagalan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi maupun lingkungan dan berdampak terhadap pihak yang mengadvokasikan ataupun mengkritisi program tersebut. Penyebabnya itu dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang matang, koordinasi yang lemah, keterbatasan anggaran, kondisi lingkungan yang tidak sesuai, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat.
Dampaknya itu apabila program gagal, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap organisasi maupun pemerintah. Selain itu, organisasi advokasi juga akan menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan terhadap program-program berikutnya. Langkah penanganannya itu organisasi harus melakukan evaluasi secara terbuka, menjelaskan penyebab kegagalan, menyampaikan rencana perbaikan, dan melibatkan masyarakat dalam menyusun solusi. Pendekatan yang transparan akan membantu memulihkan kepercayaan publik. Misalnya serangan personal terhadap tokoh advokasi, yang dimana krisis juga dapat diarahkan kepada individu yang menjadi tokoh utama dalam kegiatan advokasi. Tokoh advokasi dapat mengalami pencemaran nama baik atau tuduhan yang tidak benar sehingga melupakan gerakan advokasi secara keseluruhannya. Dampaknya itu menurunnya kepercayaan masyarakat, berkurangnya dukungan terhadap advokasi, munculnya konflik internal, dan terganggunya komunikasi dengan stakeholder. Strategi menghadapinya itu yang pertama, memverifikasi seluruh informasi, memberikan dukungan kepada tokoh yang diserang, menyampaikan klarifikasi resmi, menggunakan jalur hukum apabila diperlukan, dan tetap fokus pada tujuan advokasi. Analisis penyebab krisis. Adapun faktor internal, komunikasi yang kurang baik, kurangnya koordinasi, lemahnya pengolahan informasi, dan tidak adanya juru bicara resmi. Faktor eksternalnya, perubahan kebijakan, penyebaran hoax, konflik kepentingan, tekanan politik, pemberitaan media, perkembangan media sosial. Dengan memahami penyebab krisis, organisasi dapat menyusun langkah mencegah yang lebih efektif. Kita mengambil studi kasus sebuah kelompok advokasi petani cabai sedang memperjuangkan pembangunan pasar lelang. Di tengah proses advokasi, muncul unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa kelompok tersebut menerima dana dari perusahaan swasta untuk kepentingan tertentu. Informasi tersebut menyebar dengan cepat dan menimbulkan keraguan masyarakat. Langkah yang dilakukan organisasi tersebut adalah mengumpulkan bukti administrasi keuangan, mengadakan konferensi pers, mengunggah laporan keuangan secara terbuka, meminta tokoh masyarakat memberikan penjelasan, dan terus menunjukkan komunikasi dengan pemerintah tanpa menyerang pihak yang menyebarkan isu tersebut. Selanjutnya, teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Yang dimana dalam bahwa pernyataan resmi harus disusun secara jelas, berbasis fakta, menggunakan bahasa yang profesional, serta dipublikasikan melalui saluran komunikasi resmi organisasi. Di sisi lain, media sosial perlu dimanfaatkan sebagai sarana klarifikasi yang cepat agar informasi yang benar dapat segera diterima oleh masyarakat. Kemampuan menyusun pernyataan resmi menjadi sangat penting karena masyarakat akan menilai kredibilitas organisasi dan cara organisasi memperbaiki respon terhadap suatu krisis. Pernyataan yang baik mampu mengurangi kesalahpahaman dan menenangkan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Komunikasi advokasi yang efektif melalui teknik komunikasi persuasif, penyusunan pesan, pemilihan media, komunikasi, dan storytelling berbasis data. Semua keterampilan tersebut sangat penting dalam membangun dukungan masyarakat dan memengaruhi kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, proses advokasi tidak selalu berjalan sesuai rencana. Organisasi advokasi dapat menghadapi berbagai situasi yang mengancam keberhasilan program, seperti penyebaran informasi palsu atau hoax, penolakan dari masyarakat, serangan terhadap organisasi atau tokoh advokasi, perubahan kebijakan pemerintah secara mendadak, hingga krisis kepercayaan publik. Situasi seperti ini dikenal sebagai krisis advokasi. Apabila krisis tidak ditangani dengan cepat dan tepat, dampaknya akan merusak reputasi organisasi, menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan menggagalkan tujuan advokasi yang telah dirancang dalam waktu yang sama. Sebaliknya, apabila krisis dikelola secara profesional, organisasi justru dapat memperkuat kredibilitasnya dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan pelajari manajemen krisis dalam advokasi, mulai dari pengertian, karakteristik krisis, contoh-contoh krisis dalam sektor agribisnis, strategi menghadapi penolakan dan misinformasi, hingga
teknik penyusunan resmi, dan klarifikasi media sosial. Seluruh materi ini bertujuan agar kita mampu menghadapi situasi krisis secara terencana, profesional, dan berbasis fakta sebagai seorang advokat. Langsung saya ke manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, pengertian manajemen krisis. Dijelaskan bahwa manajemen krisis adalah serangkaian proses dan tindakan yang direncanakan untuk mempersiapkan, merespon, dan memulihkan organisasi dari peristiwa tak terduga yang dapat merugikan tujuan advokasi. Kredibilitas organisasi atau kelompok yang diwakili tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif serta apabila memungkinkan mengubah krisis menjadi peluang. Berdasarkan dari pengertian tersebut, manajemen krisis bukan hanya dilakukan ketika masalah sudah terjadi, tetapi dimulai sejak organisasi melakukan persiapan sebelum krisis itu muncul. Organisasi harus mampu mengenali resiko, menyusun rencana penanganan, serta membangun sistem komunikasi yang siap digunakan sewaktu-waktu. Dalam konteks advokasi agribisnis, krisis dapat muncul akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal misalnya kesalahan komunikasi atau miskom, lemahnya koordinasi dari organisasi, atau kesalahan penyampaian informasi. Sementara itu, faktor eksternal dapat berupa perubahan kebijakan pemerintah, bencana alam, hoaks di media sosial, konflik kepentingan, maupun tekanan dari kelompok tertentu. Mengapa manajemen krisis itu penting? Dikarenakan kegiatan advokasi ini melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, petani, pelaku usaha, media, akademisi, dan masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin besar pula kemungkinan munculnya perbedaan kepentingan dan konflik. Tanpa manajemen krisis yang baik, organisasi advokat dapat mengalami berbagai kerugian, antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, rusaknya reputasi organisasi, terganggunya hubungan dengan pemerintah, berhentinya program advokasi, hingga hilangnya dukungan dari mitra. Dan yang terakhir itu menurunnya partisipasi dari masyarakat akibat kegiatan advokasi ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, organisasi yang memiliki sistem manajemen krisis yang baik akan lebih siap menghadapi tekanan, mampu memberikan respon yang cepat, dan tetap menjaga kepercayaan publik. Tujuan manajemen krisis. Secara umum, manajemen krisis memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meminimalkan dampak negatif. Tujuan pertama adalah mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh suatu krisis. Sebagai contoh, ketika beredar berita palsu mengenai kualitas suatu komoditas pertanian, organisasi harus segera memberikan klarifikasi agar informasi yang salah tidak semakin menyebar luas. Yang kedua, melindungi reputasi organisasi. Reputasi merupakan aset yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Organisasi yang kehilangan kepercayaan masyarakat akan sulit memperoleh dukungan terhadap program-program yang dijalankan. Oleh karena itu, setiap tindakan selama krisis harus dilakukan secara profesional, transparan, dan didasarkan oleh fakta. Yang ketiga, menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam waktu singkat, namun kepercayaan tersebut dapat hilang hanya karena satu kesalahan komunikasi. Melalui manajemen krisis yang baik, organisasi menunjukkan
bahwa mereka bertanggung jawab terhadap informasi maupun tindakan yang mereka lakukan. Menjamin keberlanjutan program advokasi. Krisis seringkali menyebabkan kegiatan advokasi terhenti. Dengan adanya rencana penanganan yang baik, organisasi tetap dapat melanjutkan program meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Yang kelima, mengubah krisis menjadi peluang. Dalam beberapa kondisi, krisis justru dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem organisasi. Misalnya, muncul kritik masyarakat mengenai kurangnya transparansi dapat menjadi momentum bagi organisasi untuk memperbaiki sistem laporan, meningkatkan komunikasi publik, dan memperkuat hubungan dengan stakeholder. Karakteristik krisis. Krisis memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari masalah biasa. Yang pertama, terjadi secara tidak terduga. Sebagian besar krisis muncul tanpa diduga sebelumnya. Contohnya adalah penyebaran hoaks mengenai keamanan pertanian yang viral dalam waktu singkat melalui media sosial. Selanjutnya, memerlukan respon yang cepat. Semakin lambat organisasi merespon, semakin besar pula peluang berkembangnya informasi yang salah. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki prosedur komunikasi yang memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat. Selanjutnya, menimbulkan ketidakpastian. Pada awal terjadinya krisis, informasi yang sering terjadi seringkali belum lengkap. Organisasi harus berhati-hati dan tidak terburu-buru menyampaikan informasi yang belum diverifikasi. Selanjutnya berdampak luas, di mana krisis dalam advokasi agribisnis tidak hanya memengaruhi organisasi, tetapi juga dapat berdampak pada petani, pelaku usaha, konsumen, pemerintah, bahkan perekonomian daerah. Selanjutnya, siklus manajemen krisis. Manajemen krisis bukan hanya dilakukan saat krisis terjadi, tetapi melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap yang pertama itu tahap pencegahan, yang dimana pada tahap ini organisasi melakukan identifikasi risiko yang muncul. Contohnya, memantau isu publik, menyusun standar komunikasi, melatih juru bicara, menyiapkan prosedur penanganan krisis. Tujuannya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Tahap kedua itu kesiapsiagaan, yang dimana apabila risiko mulai meningkat, organisasi harus meningkatkan kesiapan, misalnya membentuk tim krisis, menyiapkan data pendukung, membuat daftar kontak media, dan menyiapkan pesan awal. Tahap ini akan mempercepat respon ketika krisis benar-benar terjadi. Yang tahap 3 itu respon, yang dimana merupakan inti dari manajemen krisis. Pada tahap ini, organisasi harus mengumpulkan fakta, memberikan klarifikasi, menyampaikan informasi resmi, menjaga komunikasi dengan stakeholder, dan memantau perkembangan situasi. Seluruh tindakan harus dilakukan secara cepat namun tetap akurat. Selanjutnya, tahap pemulihan. Setelah kondisi mulai membaik, organisasi perlu memulihkan reputasi dan hubungan dengan masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain evaluasi internal, publikasi hasil perbaikan, peningkatan transparansi, penguatan kerjasama dengan stakeholder. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen krisis. Agar penanganan krisis berjalan efektif, terdapat beberapa prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama itu cepat. Respon pertama harus diberikan sesegera mungkin setelah fakta dasar diketahui. Yang kedua itu akurat. Informasi yang disampaikan harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, transparan. Organisasi harus terbuka mengenai kondisi yang sebenarnya tanpa menutupi fakta yang penting. Selanjutnya, konsisten. Seluruh juru bicara harus menyampaikan informasi agar sama dan tidak menimbulkan kebingungan. Selanjutnya, berempati. Komunikasi selama krisis harus menunjukkan kepedulian terhadap pihak yang terdampak. Empati akan membantu menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Contoh penerapannya, misalkan sebuah kelompok tani dituduh menggunakan pestisida berbahaya berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial. Organisasi advokasi tidak langsung membantah tuduhan tersebut tanpa bukti. Mereka terlebih dahulu mengumpulkan hasil uji laboratorium, meminta pendapat para ahli,
melakukan konferensi pers, serta menyampaikan informasi yang benar melalui media sosial dan pertemuan dengan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa organisasi mengutamakan fakta, transparansi, dan tanggung jawab sehingga kepercayaan publik itu tetap terjaga. Manajemen krisis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan advokasi agribisnis. Organisasi harus mampu mempersiapkan diri sebelum krisis terjadi, memberikan respon secara cepat dan akurat ketika krisis muncul, serta melakukan evaluasi setelah kondisi kembali normal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen krisis yang baik, organisasi dapat meminimalkan dampak negatif, menjaga reputasi, mempertahankan kepercayaan publik, dan memastikan keberlanjutan program advokasi. Selanjutnya adalah jenis dan contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Jenis dan contoh krisis dalam advokasi agribisnis. Yang pertama, berita hoax mengenai harga pangan. Hoax merupakan informasi palsu atau informasi yang belum terbukti kebenarannya, tetapi disebarkan seolah-olah merupakan fakta. Dalam sektor agribisnis, hoax dapat menimbulkan keresahan masyarakat, mempengaruhi perilaku konsumen, dan mengganggu stabilitas pasar. Pada materi ini jelaskan contoh hoax mengenai kenaikan harga beras yang disebarkan secara luas, sehingga memicu kepanikan masyarakat. Kondisi tersebut dapat merugikan sekelompok advokasi petani karena berpotensi mendorong munculnya kebijakan pengendalian harga yang tidak menguntungkan petani atau menimbulkan anggapan bahwa petani menjadi penyebab utama kenaikan harga pangan. Penyebab terjadinya hoax antara lain, yang pertama itu rendahnya literasi digital masyarakat, yang kedua penyebaran informasi melalui media sosial tanpa verifikasi, selanjutnya kepentingan politik atau ekonomi tertentu, keinginan memperoleh keperhatian publik, dan kurangnya informasi resmi dari pihak yang berwenang. Di era digital, satu informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan sangat cepat, sehingga organisasi advokasi harus selalu memantau perkembangan isu di ruang publik. Dampak hoax mengenai harga pangan dapat menyebabkan berbagai dampak negatif seperti kepanikan masyarakat dalam membeli bahan pangan, penimbunan produk oleh konsumen, terganggunya distribusi komoditas, menurunnya kepercayaan terhadap petani, dan munculnya kebijakan yang kurang tepat. Selain itu, hoax juga dapat merusak reputasi organisasi advokasi apabila masyarakat menganggap organisasi tersebut tidak mampu memberikan informasi yang benar. Nah, adapun strategi penanganannya yaitu yang pertama, perlu dilakukan beberapa langkah, yaitu memverifikasi informasi dengan sumber resmi, mengeluarkan klarifikasi secepat mungkin, menyampaikan data yang akurat, memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, serta bekerja sama dengan media massa agar informasi yang benar lebih mudah diterima oleh publik. Kecepatan dalam memberikan klarifikasi sangat menentukan keberhasilan penanganan hoax. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang mendadak, di mana dalam kegiatan agribisnis, perubahan kebijakan pemerintah seringkali mempengaruhi aktivitas produksi, distribusi, maupun perdagangan hasil pertanian. Pada materi ini dijelaskan, contohnya itu larangan ekspor atau impor komoditas tertentu yang dikeluarkan secara tiba-tiba sehingga mengancam keberlangsungan usaha pelaku agribisnis dan mengganggu rantai pasok. Dampak kebijakan mendadak itu yang dimana perubahan yang tidak didahului dengan sosialisasi dapat menimbulkan berbagai dampak, misalnya penurunan pendapatan petani, terganggunya kegiatan ekspor, meningkatnya biaya penyimpanan, ketidakpastian pasar, dan berkurangnya minat investor. Organisasi advokasi harus mampu menjadi penghubung antara pelaku usaha dengan pemerintah agar kebijakan tersebut yang diambil mempertimbangkan kondisi di lapangan. Contoh kasusnya, misalnya pemerintah menerapkan larangan ekspor suatu komoditas secara mendadak, akibatnya produk menumpuk di gudang, harga di tingkat petani itu menurun, ekspor itu mengalami kerugian. Dalam situasi tersebut, organisasi advokasi perlu segera melakukan dialog dengan pemerintah serta menyampaikan data mengenai dampak kebijakan terhadap petani dan pelaku usaha. Selanjutnya, pencemaran nama baik komunitas. Pencemaran nama baik terjadi ketika suatu produk pertanian memperoleh citra negatif akibat informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dalam
Materi ini dijelaskan contoh tuduhan terhadap suatu komunitas yang dianggap merusak lingkungan atau membahayakan kesehatan tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Kondisi tersebut menjadi krisis bagi produsen maupun organisasi yang melakukan advokasi terhadap komunitas tersebut. Dampaknya itu menurunnya minat konsumen, berkurangnya permintaan pasar, turunnya harga komunitas, hilangnya kepercayaan investor, bahkan menurunnya pendapatan petani. Dalam jangka panjang, citra negatif juga dapat mempengaruhi daya saing suatu produk di pasar internasional. Adapun beberapa langkah strategi yang dapat dilakukan, yaitu melakukan klarifikasi berbasis hasil penelitian, menghadirkan pakar atau akademisi sebagai narasumber, mempublikasikan data ilmiah, mengajak media meliput kondisi sebenarnya di lapangan, dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik suatu produk. Selanjutnya, kegagalan program pertanian skala besar, di mana memerlukan investasi, perencanaan, dan koordinasi yang matang. Apabila program tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan, dampaknya dapat menimbulkan krisis kepercayaan. Dalam materi disebutkan contoh program pertanian berskala besar yang mengalami kegagalan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi maupun lingkungan dan berdampak terhadap pihak yang mengadvokasikan ataupun mengkritisi program tersebut. Penyebabnya itu dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang matang, koordinasi yang lemah, keterbatasan anggaran, kondisi lingkungan yang tidak sesuai, serta kurangnya partisipasi dari masyarakat. Dampaknya itu, apabila program gagal, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan terhadap organisasi maupun pemerintah. Selain itu, organisasi advokasi juga akan menghadapi tantangan dalam memperoleh dukungan terhadap program-program berikutnya. Langkah penanganannya itu, organisasi harus melakukan evaluasi secara terbuka, menjelaskan penyebab kegagalan, menyampaikan rencana perbaikan, dan melibatkan masyarakat dalam menyusun solusi. Pendekatan yang transparan akan membantu memulihkan kepercayaan publik. Selanjutnya, serangan personal terhadap tokoh advokasi, yang dimana krisis juga dapat diarahkan kepada individu yang menjadi tokoh utama dalam kegiatan advokasi. Tokoh advokasi dapat mengalami pencemaran nama baik atau tuduhan yang tidak benar sehingga melupakan gerakan advokasi secara keseluruhannya. Dampaknya itu menurunnya kepercayaan masyarakat, berkurangnya dukungan terhadap advokasi, munculnya konflik internal, dan terganggunya komunikasi dengan stakeholder. Strategi menghadapinya itu, yang pertama, memverifikasi seluruh informasi, memberikan dukungan kepada tokoh yang diserang, menyampaikan klarifikasi resmi menggunakan jalur hukum apabila diperlukan, dan tetap fokus pada tujuan advokasi. Analisis penyebab krisis. Adapun faktor internal, komunikasi yang kurang baik, kurangnya koordinasi, lemahnya pengolahan informasi, dan tidak adanya juru bicara resmi. Faktor eksternalnya, perubahan kebijakan, penyebaran hoax, konflik kepentingan, tekanan politik, pemberitaan media, perkembangan media sosial. Dengan memahami penyebab krisis, organisasi dapat menyusun langkah mencegah yang lebih efektif. Kita mengambil studi kasus sebuah kelompok advokasi petani cabai sedang memperjuangkan pembangunan pasar lelang. Di tengah proses advokasi, muncul unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa kelompok tersebut menerima dana dari perusahaan swasta untuk kepentingan tertentu. Informasi tersebut menyebar dengan cepat dan menimbulkan keraguan masyarakat. Langkah yang dilakukan organisasi tersebut adalah mengumpulkan bukti administrasi keuangan, mengadakan konferensi pers, mengunggah laporan keuangan secara terbuka, meminta tokoh masyarakat memberikan penjelasan, dan terus menunjukkan komunikasi dengan pemerintah tanpa menyerang pihak yang menyebarkan isu tersebut. Selanjutnya, teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial. Yang dimana bahwa pernyataan resmi harus disusun secara jelas, berbasis fakta, menggunakan bahasa yang profesional, serta dipublikasikan melalui saluran komunikasi resmi organisasi. Di sisi lain, media sosial perlu dimanfaatkan sebagai sarana klarifikasi yang cepat agar informasi yang benar dapat segera diterima oleh masyarakat. Kemampuan menyusun pernyataan resmi menjadi sangat penting karena masyarakat akan menilai kredibilitas organisasi dan cara organisasi memperbaiki respon terhadap suatu krisis. Pernyataan yang baik mampu mengurangi kesalahpahaman dan menenangkan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Baik, sekian saja materi pada pertemuan ke
14. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.